Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel saya, Alhamdulillah Cinta. Bersama saya Ika Astriani. Salam sehat sejahtera selalu. Eh, Hai sahabat-sahabat antil jannahku. Di sini apa ya istilahnya itu, kalian banyak hal atau mungkin dari kalian-kalian yang mendengarkan YouTube saya tidak mengetahui tentang hukumnya berzina, lalu setelah melakukan perzinahan dan hamil duluan lalu menikah dengan orang yang kalian zinai. Banyak ya kasus-kasus seperti itu ya, nggak cuman di sekitar kita. Terus kita kayak ya, apakah itu sah gitu. Nah, ini yang akan saya bahas di sini. Jadi sahabat jannah, sahabat Alhamdulillah Cinta, saya akan menyampaikan. Jadi sebenarnya apa ya, intinya itu saya ingin meluruskan tentang hal tersebut. Jadi menyampaikan suatu kebenaran itu adalah wajib gitu ya, wajib, bukan hanya sunnah lagi tapi wajib. Saya akan meluruskannya karena mungkin saya berpikir mungkinkah mereka tidak tahu apa hukumnya. Jadi hukumnya itu adalah dosa besar ya. Hukumnya kalau misalnya kalian itu berzina lalu yang dizinai sampai hamil terus dinikahi, itu sama halnya kalian itu zina seumur hidup. Jadi kalau bagi yang kalian yang apa ya istilahnya yang nggak tahu hukumnya terus terlanjur nikah, tiba-tiba lihat video ini, gimana kak itu, apakah harus cerai? Iya. Apakah harus cerai? Iya. Dan tidak boleh bersama ya. Jadi ini aturan Allah. Kok bisa? Apa ada dalilnya? Ada di Sahih Bukhari ya. Cuman mohon maaf saya dilupakan karena saya manusia biasa, dilupakan nomor hadisnya. Maksudnya itu kan Sahih Bukhari, Sunan Bukhari itu kan banyak ya, tebel gitu ya. Tapi saya pernah mengkajinya dan itu emang nggak boleh sayang. Bahkan kalau di zaman dahulu itu diasingkan orang yang melakukan yang berzina rawan dan perjaka, maka dia itu akan diasingkan, tidak boleh menikah. Terus kalau misalnya yang sudah berkeluarga dia berzina, itu hukumnya dirajam. Dirajam di sini adalah dilempari batu, dia ditanam setengah badan di tanah tubuhnya, lalu dilempari batu sampai mati. Itu hukumnya, kafarohnya gitu. Kafarohnya itu untuk meringankan dosanya kelak di akhirat gitu. Untuk penebusan, intinya seperti itu. Jadi nggak boleh ya sayang, nggak boleh ya, nggak boleh itu. Terus kalau sudah zina terus menikahi orang yang dizinai, itu hukumnya tidak menjadikan pernikahan kalian itu, tidak menjadikan zina kalian itu sah. Hubungan badan kalian dengan dia itu nggak sah selamanya, seumur hidup. Jadi kalau ada orang berzina kemudian dia menikah dengan orang yang dia zinai, maka itu hukumnya haram ya, haram dinikahi. Haram itu di sini apa ya istilahnya itu, haram menikahi dengan orang yang kalian zinai, karena di Sahih Bukhari itu dia bilangnya itu istilahnya kalian sama aja zina seumur hidup gitu kalau masih tetap dengan orang ini. Jadi kalian harus memilih yang lain gitu. Tapi juga ada syaratnya. Menikah itu kan ada hukumnya. Kalau misalnya kalian dalam keadaan hamil, itu kan nggak boleh menikah. Jadi harus ditentukan dulu, dilahirkan dulu anaknya. Itu kan kayak istilahnya tuh masa iddah gitu. Setelah selesai lahiran, baru boleh menikah dengan lelaki yang lain. Bukan atau jangan menikah dengan laki-laki yang pernah menzinai kalian atau meniduri kalian, itu nggak boleh hukumnya seperti itu ya. Mungkin saya di sini beranggapan karena nggak semua orang tahu akan hukumnya, nggak semua orang
tahu tentang saya pun seandainya saya tidak tahu, karena kan di hadisnya Nabi, sabdanya beliau kan begini, beligu anni walau ayah gitu kan, sampaikanlah dariku Nabi walaupun hanya satu ayat. Jadi saya beranggapan, dan saya pun saya sendiri, seandainya saya tidak mengaji, seandainya saya tidak mengkaji hadis Sunan Sahih Bukhari, walaupun hanya beberapa ya, karena nggak hatam, karena saya tuh telat, asramanya itu telat datangnya, jadi ketinggalan beberapa. Dan kebetulan saya menjumpai itu. Seandainya saya tidak menjumpai hadis atau tidak belajar tentang yang ada di Sahih Bukhari yang diceritakan itu, mungkin saya juga sama dengan Anda. Jadi karena saya sudah tahu dan saya melihat banyak kasus di sini, di sekitar lah ya, di sekitar kita ini, kasusnya udah anaknya dizinai, terus suruh kamu menzinai, kamu harus tanggung jawab, harus nikahi anak saya. Itu nggak gitu ya, Bu. Itu fatal akibatnya, karena kalau di sana itu diasingkan, dibuang gitu istilahnya, nggak disuruh nyatu, nggak, tapi dibuang, dipisahkan sejauh-jauhnya, diasingkan ke negeri mana atau ke luar negeri dan lain sebagainya. Kalau di hadisnya seperti itu sih, di keluar desa atau keluar negeri gitu ya. Jadi bukannya malah disatukan, orang yang berzina itu nggak boleh disatukan. Kalau orang yang berzina disatukan, ternyata guys itu hukumnya sama saja dengan zina seumur hidup, seperti itu ya. Jadi nauzubillah min dzalik ya, karena mungkin banyak dari kita, kalangan kita yang nggak tahu, maka di sini saya posting mumpung saya ingat gitu ya, karena kan kok banyak banget ya orang kok habis zina terus menikah dengan orang yang dia zinai gitu kan, karena alasan hamil dan lain sebagainya. Itu sebenarnya nggak boleh, walaupun nggak hamil sekalipun dia itu nggak hamil, yang nggak boleh kalian menikah sama orang yang udah kalian zinai. Kalian sudah melakukan hubungan suami istri di luar pernikahan, itu namanya udah zina, dan nggak boleh tiba-tiba disahkan dengan pernikahan. Itu nggak boleh, itu fatal hukumnya. Di dalam Sahih Bukhari, Sunan Bukhari itu hukumnya haram, dan dihukumi kalau dia tetap memaksa menikah dengan orang yang dia zinai, berarti dia sama dengan zina selamanya. Selama dia bersama dengan orang yang pernah dia zinai terus menikah dengan orang itu, maka hukumnya bukan menjadikan zinanya itu hal, setelah yang itu haram terus setelah pernikahan itu halal, tidak, tapi keseluruhan, kesemuanya itu hukumnya haram, hukumnya zina. Dihukumi di hadis Bukhari itu semua pernikahannya juga nggak sah, tidak menjadikannya sah, tapi dihukumi zina seumur hidup. Selama dia bersama dengan wanita yang dia zinai, yang dia menikah dengan orang yang dia zinai, berarti hukumnya dia sama saja dengan zina selamanya, seumur hidup, selama bersama dengan wanita ini. Seperti itu. Jadi pernikahannya tidak membuat perzinaannya itu sah, seperti itu. Paham ya guys? Ini bukan saya hanya menegaskan ya. Kalau misalnya nggak percaya, boleh Anda tanyakan nomor hadisnya mungkin sama Ustadz Hadi Hidayat gitu ya, sama beliau. Tapi saya hanya sekedar mengingatkan, jadi jangan sampai seperti itu ya. Nauzubillah min dzalik. Dan kita doakan orang-orang yang sudah terlanjur ataupun mungkin mereka yang ingin hijrah ya, supaya hijrah dan supaya banyak-banyak bertaubat, seperti itu. Kalau untuk salah, kalian mempunyai salah, misalnya kan ada kisah nih, membunuh 99 orang. Dia bilang, kalau misalnya saya bertaubat, apakah tobat saya tidak diterima? Diterima. Nah, beda cerita dengan ini. Terus apakah ketika saya tahu terus saya bertobat, ya tobatnya harus pisah, bukan menikah dengan orang yang dicerai. Karena bukan menurut saya, ini saya hanya menyampaikan sesuai hadisnya gitu ya, dari Sahih Bukhari seperti itu. Jadi sama dengan zina selamanya, nauzubillah. Semoga bermanfaat.